Halo, selamat datang dan salam jumpa kepada seluruh teman-teman dimanapun berada di podcast Cerita di Balik Layar. Semoga seluruh teman-teman ada dalam keadaan sehat dan seluruh bisnis yang dijalankan terus berjalan dan tumbuh dengan baik. Baik, pada episode ini kita akan bahas tentang langkah-langkah efektif untuk membangun kompetensi UX design. Kita tahu bahwa dalam era digital yang terus berkembang, perusahaan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan tren penggunaan. Kompetensi UX design memungkinkan perusahaan untuk menciptakan produk dan layanan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna yang terus berubah. Bagaimana membangun kompetensi UX design? Kita akan membahas dengan expert yang sudah sangat berpengalaman. Ya, jadi untuk membahas topik ini, kita bergabung dengan UX expert, yaitu Mbak Hani. Beliau sebagai salah satu UX International Certified di Indonesia. Dan juga beliau adalah CEO UX Specialty. Ya, jadi selamat datang Mbak Hani. Selamat datang. Ya, jadi senang bisa bergabung di podcast Cerita di Balik Layar. Jadi ya sebelum kita membahas hal-hal atau langkah-langkah di dalam membangun kompetensi UX design, baik itu di dalam suatu perusahaan maupun organisasi, ada baiknya kan? Jadi memperkenalkan diri dulu gitu. Baik. Ya, jadi untuk menyingkat waktu kami persilakan kepada Mbak Hani untuk bisa memperkenalkan diri. Silakan, Mbak Hani. Halo teman-teman dari Cerita di Balik Layar, Pak Suranta, selamat siang Pak. Ya, Saya dengan Hani dan seperti perkenalan dari Pak Suranta, saya adalah CEO dari Consultant UX Specialty dan sehari-hari saya banyak bertindak sebagai UX Researcher, Pak Suranta. ya. Begitu mungkin kenalan saya Pak. Oh, UX researcher ya. Oh, bisa dijelaskan seperti apa kira-kira scope dari UX researcher yang dilakukan oleh Mbak Han ini? Ya sesuatu yang sangat penting dan strategis itu dilakukan oleh perusahaannya. Karena kalau seingat saya frameworknya itu ada research, kemudian ada design, kemudian ada planning, kemudian setelah itu ada prototyping gitu kan. Setelah itu nanti prototyping diiterasi lagi. Kemudian setelah oke, baru ada product development kalau berkaitan dengan development. Begitu ya kira-kira ya. Iya, Gimana? Betul. Ah, Jadi dalam organisasi iya, memang peran UX itu perlu ada Pak. iya, Karena memang sehari-hari tidak terlepas dari kita berinteraksi dengan produk digital. iya, Handphone aja selalu dibawa kemana-mana iya, gitu ya. iya, iya, Kita selalu berinteraksi dengan aplikasi. Katakanlah kita belanja di e-commerce maupun banking gitu ya, iya, di web gitu. Dan kompetensi UX sendiri salah satunya benar Pak tadi UX designer, iya. ada UX writer juga Oke. gitu. Dan untuk keseharian saya di UX researcher Pak, Mhm. jadi seperti namanya research, Iya. saya melakukan riset gitu. Mhm. Di produk digital. Riset itu sendiri bisa dengan berbagai metode Pak, Iya. seperti usability testing. Oke. Jadi itu adalah riset yang dilakukan dengan mengundang langsung pengguna Mhm. dan kita minta pengguna untuk menggunakan produk digital dan kita melakukan observasi, Mhm. minta pengguna untuk melakukan think out loud atau ngedumel. Jadi nanti kita Iya. bisa tahu feedback saat pengguna menggunakan desain kita. Oke. Oke. Wah, ini sangat strategis tentunya itu ya. Jadi kalau mungkin seingatnya Mbak Hani, ya mungkin ada kesan-kesan itu di dalam melakukan research itu kemudian terkait dengan usability test, ya kan? Ya tentunya berinteraksi dengan pengguna begitu secara langsung. Mungkin ada suatu cerita-cerita yang berkesan itu sama Mbak Hani, kemudian bahwa apa yang ditunjukkan oleh pengguna itu akhirnya sesuatu yang hal-hal yang harus diimprove dan sangat bermanfaat gitu di dalam mengembangkan suatu produk itu. Mungkin bisa cerita sedikit gitu. Iya. Senang juga ini negaranya. Iya Pak. Jadi Iya. usability testing ini menarik buat saya Pak, Iya. karena memang UX itu kan bersumber dari manusia gitu ya, Iya. human centric design.
Jadi walaupun sering saya usability testing, tapi dengan produk yang berbeda, saya akan bertemu dengan orang yang berbeda juga gitu ya. Dan di sini menariknya, ketika kita memiliki desain, sebenarnya desain itu masih hipotesa. Sampai kita bisa ujikan kepada pengguna, maka itulah feedback real gitu ya yang dirasakan oleh pengguna. Bahkan tidak jarang kita merasa desain kita, oh ini udah bagus, udah ini pasti gitu ya. Ternyata pas diujikan, simple case-nya adalah logout itu diletakkan di menu utama gitu ya, di depan. Dan ketika diujikan pengguna merasa, gimana saya bisa logout gitu ya. Karena dia terbiasa logout itu diletakkan di akun gitu Justru walaupun besar tapi di tempat yang tidak biasa atau tidak seharusnya itu pengguna merasa tidak ada gitu. Dan tanpa riset kita nggak tahu gitu ya kenyataan seperti itu. Wah, jadi itu salah satu kesan-kesan juga di di research itu ya, dan berinteraksi langsung dengan si pengguna ya. Wah, jadi di mana ini lockout, di mana itu exit gitu ya. Ya, itu sama juga dengan pintu gitu ya. Jadi kan, di mana pintunya ini gitu, seolah-olah gitu ya. Betul, Pak. Karena memang sekarang sudah nggak zaman Pak, kita bikin aplikasi atau web kita sembunyikan Pak logoutnya biar duration visitorsnya lama gitu. Nah itu udah nggak bisa Pak sekarang. Jadi selalu kita kedepankan kemudahan, justru kita berikan user control and freedom. Setuju. Pengguna merasa aku mau exit dulu deh, nanti masuk lagi fitur logout mudah terlihat seperti itu Pak. Jadi kalau dalam konteks UX, dalam mendefine lockout ataupun exit tadi itu, ini berkorelasi dengan UI atau UX itu? Sebenarnya ada panduan desainnya, Mas Suranta. Dan itu juga salah satu topik yang kita masukkan ke modul pembelajaran kami, Pak Suranta. Guideline bagian merancang mobile, kemudian website, salah satunya logout itu biasanya ditempatkan di menu akun, dan juga penempatan logo itu di kiri atas, search di kanan atas. Jadi sebenarnya guideline itu bisa langsung kita terapkan Pak dalam desain, sehingga nanti bisa lebih mudah pada saat orang menggunakan desain tersebut. Wah, ini ada guidance ya, ada penuntunnya sih sebenarnya, dan itu semuanya tentunya berdasarkan research gitu ya. Betul, Pak. Dan saya meyakini bahwa hasil riset dari Mbak Hani, kawan-kawan semua, bukan hanya penentuan peletakan dari logout atau login dan lain sebagainya begitu ya, tapi masih banyak aspek yang lain yang akan membuat pengalaman pelanggan itu menjadi jauh lebih bagus begitu. Betul, ya kan? Pak. Jadi kami gitu dari UX Specialty, kami expertise yang sudah tersertified UX International Pak. Dari Nielsen Norman Group selaku award leader user research di Amerika. Dan kami coba mengadopsi guideline di sana. Dan guideline mobile sendiri Pak itu 336. 336 poin atau 336 hal yang harus diperhatikan. Aspek gitu ya. Aspek gitu. Dan biasanya Pak kami buat semacam summary pilihan-pilihan yang guideline praktikal, biasanya dari pengalaman kami, karena kebetulan UX Specialty sendiri di sini sudah mengevaluasi lebih dari 200 produk digital di 20 industri yang berbeda. Ya. Ada telco, perbankan, kemudian healthcare, education dan lain sebagainya. Kami bisa berikan semacam praktisnya gitu ya, dari case-case kami, guideline inilah yang mesti diterapkan. Jadi kalau terkait dengan 300 hal yang dikeluarkan oleh Norman tadi itu, jadi kalau kita berpikir gitu Mbak Hani ya, di dalam konteks implementasi UX di dalam suatu perusahaan, mungkin bisa dijelaskan gitu ya, peran-peran apa saja sih sebenarnya yang dibutuhkan, yang minimal harus ada di dalam suatu perusahaan itu, sehingga proses implementasi dari UX design itu nanti akan lebih sistematis dan terstruktur. Bisa dijelaskan gitu? Yang pertama tentu UX design ya. Jadi dia bertugas untuk membuat visualisasi atau UI, dan tentunya desain itu tadi masih hipotesa, harus dilakukan riset kepada pengguna. Maka nanti UI designer akan sering ngobrol sama UX
researcher. Ya. Dan di samping itu juga tentu kita perlu konten, Pak. Oke, Jadi konten. itu Ya. dibuat oleh UX writer. Oke. Jadi bagaimana konten itu bisa mudah dibaca, mudah dipahami, bahkan konten itu Pak seperti bisa berbicara, memiliki personality, Pak. Oke. Jangan sampai error itu kayak seperti kaku, seperti bulat Iya. gitu, tidak seperti berbicara dengan manusia. Iya. Makanya ada istilahnya tone of voice yang akan kita gunakan, itu perannya UX writer. Ya, ya. Saya rasa 3 peran itu sebaiknya ada gitu ya. Apa saja tadi 3 itu? UX designer, oke, researcher, UX writer. writer. Wah, ini mirip-mirip juga ini dengan apa namanya membuat suatu produk film ini. Wah, luar biasa nih. Jadi sebenarnya kalau membuat film itu dan kalau kita kaitkan dengan UX design, gimana kira-kira menurut Mbak Hani itu? Apakah ada korelasinya atau gimana? Oke, membuat film ya Pak. Iya. Pertama sih kalau pengalaman kami ya Pak, Iya. jadi ada metode riset salah satunya heuristic evaluation. Iya. Jadi kita bisa mengevaluasi produk digital dengan 10 prinsip desain interaksi gitu. Dan prinsip desain ini bisa diterapkan juga di game, ya mungkin film dan games gitu ya. Jadi kita bisa lihat ketika kita main games itu notifikasi errornya itu mudah dipahami nggak? Okay. Ya. Ketika mungkin saya gamenya kita nyawanya berkurang, tahu nggak ukuran nyawanya berapa lagi? Gitu ya. Itu bisa diterapkan gitu. Kalau mungkin untuk film sendiri, saya rasa karena ditonton sama orang kembali human-centric design lagi, terkait dengan bagaimana kita bisa menyampaikan pesan gitu ya kepada orang itu mudah dipahami begitu ya, dan tentu ada tahap perencanaan di sana juga, itu sama juga sih. Jadi artinya UX design itu berlaku untuk semua produk berarti ini ya, baik itu produk yang tangible ataupun intangible gitu ya. Jadi bagaimana artinya kita menerapkan kaidah ataupun metodologi framework daripada UX design ini sehingga nanti produk-produk ini sangat fit and match dengan apa yang dibutuhkan oleh si customer. Betul, ya kan? Persis Pak. Ya. Oke. Jadi kalau terkait dengan itu, kalau misalnya tadi ada 3 peran gitu. Menurut Mbak Hani yang mana dari ketiga itu yang paling penting? Apakah semuanya penting ya atau gimana gitu? Menurut saya semuanya penting Pak. Ya. Penting. Tapi bisa mungkin kita pelajari gitu Pak. Dari ketiganya bisa juga Pak. Ya. Oh jadi itu mirip-mirip dengan mobil juga itu ya. Ada bannya, ada mesinnya, ada apa lagi itu ya, mungkin komponen yang lain gitu. Semuanya tidak bisa, semua penting gitu ya. Walaupun artinya kalau kita berbicara, mesinnya itu harganya mahal gitu ya. Padahal ban itu pentilnya itu hanya 10.000 gitu ya. Tapi semuanya melengkapi dan penting. Betul. Ya, ketika ada satu terasa. Ya. Kalau pentil ban itu nggak ada, Hani, ya mobil itu nggak bisa dipakai itu. Ya, bocor gitu. Wah, ini menarik juga, bagus juga ini. Ya, saya setuju. Kalau begitu, Hani, ya ketiga-tiganya itu sangat penting, ya kan. Jadi bagaimana menurut Mbak Hani, ya perusahaan itu harus membangun ketiga role tadi itu, sehingga ketiganya itu akan bisa memberikan peran yang maksimal, tentunya untuk bermanfaat bagi perusahaan dan juga bisa memberikan dampak kepada pelanggan begitu. Bagaimana menurut pengalaman Pak Hani? Tentunya perusahaan harus memberikan kompetensi kepada tadi roles UX designer, UX designer maupun UX writer. Bahkan UX itu Pak Suranta tidak ada background khusus, orang tuh harus punya skill tertentu apa dulu sih belajar UX itu nggak ada. Bahkan dia bukan seorang desainer, dia bukan seorang developer, dia tetap bisa mempelajari UX gitu ya. UX bisa dipelajari semua orang, startup, kemudian government, kemudian company, bahkan mahasiswa. Ada juga case kami SMA, SMK. Ya, itu juga bisa mempelajari UX. Oke. Ya kira-kira kalau di level SMK atau SMA tadi itu dengan karyawan perusahaan, kira-kira seperti apa ini packagingnya begitu, UX itu gitu. Apakah kalau goalnya pasti akan mirip-mirip gitu ya. Bagaimanapun itu kan
bagaimana membuat customer akan memiliki pengalaman yang baik gitu, atau mereka itu akan satisfy gitu. Kira-kira kalau menurut pengalaman Mbak Hani, bagaimana artinya membangun kompetensi UX design di level SMK atau university dan perusahaan gitu? Apakah ada suatu Dari ketersediaan resource. Iya, iya, iya. Resource. Jadi SMK di sini memang SMK desain grafika ya Pak, dan dia pengen bergerak dari sebelumnya dia manual cetak gelas terus kaos gitu ya, dan pengen ke digital gitu. Dan perusahaan sekarang sudah melirik juga gitu ya lulusan SMK gitu ya, ada juga SMA dia tertarik untuk mendalami lagi di university juga bisa. Jadi itu untuk resource Pak dari perusahaan untuk ambil yang dari SMK-nya. Oke, jadi tidak ada sih sebenarnya itu packaging yang sangat berbeda ya, tapi kan mirip-mirip, mungkin kedalamannya aja yang berbeda-beda gitu ya. Ya ini mungkin cara penyampaiannya aja Pak, karena SMA, SMK dari sisi usia ya Pak, gen Z sekarang ya. Z. Jadi cara penyampaiannya itu harus lebih santai, dikemas dengan games ya. Kayak waktu ngajar di kursus kemarin, saya setiap hari mikirin icebreaker-nya apa saya, begitu ya. Dan selalu bosan Pak kalau dia dikasih satu arah teori aja. Jadi selalu nggak hanya diterapkan di SMA dan SMK sendiri. Ketika UX Specialty melakukan pelatihan, lalu kami workshop. Jadi nggak hanya teori satu arah, yang orang cenderung lupa, menguap gitu ya. Tapi selalu kita praktek. Deadline yang tadi sudah kami jelaskan, Bapak Ibu drawing, harapannya, kemudian kita present, kita discuss. Jadi harapan kami adalah orang yang mengikuti training atau workshop kami bisa langsung mengimplementasikannya di perusahaan, di case mereka masing-masing. Bahkan ada, saya mau evaluasi web kantor saya. Oh silakan gitu ya. Jadi justru bisa lebih bermanfaat gitu Pak. Wah, menarik ini. Jadi tentunya terkait dengan kondisi tersebut itu ya kan, bahwa di dalam membangun ataupun meningkatkan kompetensi baik itu di berbagai level tadi itu, ya itu harus diperhatikan ya bagaimana dinamika dari si audiens itu gitu ya, sehingga ada suatu proses kombinasi antara teori dan prakteknya gitu kan, sehingga seluruh informasi ataupun knowledge yang akan disampaikan dan juga skill itu akan bisa match dengan si audiens. Sehingga terkait dengan teori dan praktek ini ya tentunya akan dikemas dalam suatu training itu namanya. Ya bisa dijelaskan training-training apa saja yang ada di UX Specialty ini. Sehingga nanti ini akan bisa diimplementasikan dengan baik di berbagai level tadi itu gitu Mbak Hani. Mungkin bisa dijelaskan. Baik Pak Suranto, jadi memang UX Specialty berencana melakukan workshop selama 3 hari. 3 hari di Jakarta, dan 3 hari itu materinya pertama adalah UX Principle, di mana nanti para peserta akan dibuka dulu mindsetnya terlebih dahulu. Apa sih UX, kenapa itu penting, bahkan UX di kehidupan sehari-hari, apa saja tahapannya. Kemudian juga guideline mobile dan web seperti saya sampaikan tadi. Di hari keduanya itu adalah UX design, jadi bagaimana merancang UI interface, visualisasi tipografi, kemudian font, coloring. Dilanjutkan dengan UX writer juga ya, bagaimana menulis konten, membuat prototype, terus apa yang digunakan. Nanti di day 3 itu ada UX testing. Prototype yang sudah teman-teman susun di hari kedua itu akan diujikan. Jadi biasanya kita buat kelompok cross nih partisipan. Jadi prototipe yang sudah dirancang. Itu sekilas dari selama 3 hari. Jadi training dan workshop selama 3 hari itu terkait dengan UX design. Apa tadi namanya Pak Hani? Judul course-nya itu? Judulnya UX Basic Design Pak. UX Basic Design, ya 3 hari ya. Dan bahwa seluruh peserta apabila mereka itu mengikuti Basic UX Design ini selama 3 hari ini, mereka itu akan menghasilkan prototype, ya kan? Dan prototype itu akan
saling diujikan gitu kan. Jadi nanti akan Ya. ada hasil redesign. Ya, ya tentunya terkait dengan produk yang ditentukan oleh peserta audiens itu gitu. Ya. Biasanya kami bebaskan Pak, Bebas, produknya. ya. Bahkan mau menguji produk mereka sendiri, mendesain ada terkait produk mereka itu bisa digunakan. Wah, luar biasa ini teman-teman. Ya, jadi teman-teman ya bisa bergabung ini di UX Design Training and Workshop yang akan dilakukan selama 3 hari. Tempatnya di Di Jakarta. Jakarta, ya di Jakarta. Lokasi kira-kira? Lokasi di Hotel Erian Pak. Erian. Wahid Hasyim. Wahid Hasyim. Wah, jadi itu somewhere di tengah kota, ya kan? Dan setelah training sore hari bisa kuliner juga di Betul, di jalan ya itu yang banyak makanan makan gitu ya. ya Tanah Abang lah itu. Ya. So, oke, ini menarik ini. Jadi di samping kita akan mendapatkan prototipe, tapi yang menariknya tadi itu teman-teman semua bahwa prototipe ini bisa dikaitkan dengan produk masing-masing. Ya. Jadi kalau terkait dengan websitenya perusahaan Anda, kemudian ada juga produk mungkin yang diproduksi oleh perusahaan Anda, bisa juga dilakukan. Bisa sekali Pak. Ya, evaluasi di situ ya. Wah, luar biasa ini gitu ya. Oke, ya ini bisa dijelaskan persyaratannya gitu ya. Biar walaupun tadi itu disampaikan bahwa sebenarnya untuk menguasai UX design itu tidak ada suatu persyaratan gitu. Tapi untuk mengikuti UX Basic Training and Workshop ini apakah ada suatu persyaratan khusus? Oke. Tidak ada. Mas Tidak Wan. ada. Cukup membawa diri saja. Oke. Begitu ya. Dan nanti kita Oke. belajar sampai bisa Pak. Iya, gitu iya, ya. Dan beberapa testimoni kami Pak, Oke. dari training yang sudah kami laksanakan, kalau dari startup maupun Iya. mahasiswa itu biasanya saya jadi paham sekarang Paham, end-to-end prosesnya. Oke. Saya jadi tidak enggan bertanya dan progres saya pun apapun selalu bisa diberikan. Iya. Kalau dari korporasi sendiri, saya jadi langsung bisa mudah mengaplikasikannya ketika kembali ke perusahaan. Iya. Biasanya testimoni yang kami dapatkan, Pak. Oke, luar biasa. Jadi testimoni ya, jadi semakin mudah memahami esensi daripada UX design dan juga frameworknya ya. Oke, dan ya mungkin ini tidak kalah pentingnya ini. Jadi bagaimana proses pendaftarannya? Ya kalau proses pendaftarannya saya pikir kan bisa langsung juga ke CEO, bisa juga melalui IPCA PFN ya, atau mungkin bisa dijelaskan itu? Teman-teman, jadi kami berkolaborasi Ya. dengan tim Pak Suranta dari PFN dan untuk teman-teman yang ingin mendalami UX tadi seperti saya bilang nggak hanya teori loh, tapi juga workshop gitu Ya. ya. Bisa langsung mendaftarkan ke kami maupun melalui Pak Suranta, melalui PFN ya. Jadi Ya, segera daftarkan ya, takut slotnya keburu penuh gitu Pak Suranta. Iya. Jadi slotnya itu ya yang efektif itu sekitar 25 orang lah ya kan satu kelas ya. Jadi kalau lebih dari 25 orang ya kita bisa buka secara fleksibel ya kelas yang baru tentunya. Ya tempatnya itu juga ya bisa di Wahid Hasyim tadi itu atau maunya di mana, di PFN juga boleh atau in-house kita, Pak. fleksibel, in-house training juga boleh House gitu yang kan. ada pantainya Ada boleh, pantainya Pak. juga boleh gitu kan, sesuai dengan order gitu kan. Saya yakin pasti banyak paket training yang lain. Selain UX design basic tadi itu, apalagi gitu. Ya supaya juga teman-teman semua akan tahu gitu dan bisa mempersiapkan diri untuk bisa kita sama-sama sharing begitu. Ada 3 level ya. Jadi UX Basic ini ada yang tadi 3 hari, kita bisa juga yang 5 hari, Pak. Oke. Jadi ditambah dengan design thinking, Ya. gitu ya, dan pengujian yang lebih detail, kualitatif, kuantitatif, Oke. usability testing. Kalau tadi yang Kuantitatif, usability testing. Oke. Kalau yang 3 hari tadi kita ngambil metodenya guerrilla testing. Oh, Grillia. Guerrilla, betul, guerrilla. Dasarnya dari situ, testing. Jadi bisa lebih singkat, Pak. Tapi kalau kita 5 hari bisa lebih dalam. Lebih dalam. Ya, metodologinya. Wow, itu berarti kan nanti kan untuk menguji Betul. apa namanya produk Membuat itu. reporting Iya, juga. reporting. Ya, so, katanya ada juga UX design advance, ya kan? Advance, Iya. Intermediate dan juga ada advance. Oke. Meskipun kami fleksibel, Pak, ketika ada modul yang ingin di-combine, Ya. itu kami juga bisa custom, Pak. Oke. Ya, saya pikir teman-teman ya kan ya untuk lebih detail dan termasuk juga
silabus daripada training ini, silakan saja teman-teman bisa berkunjung ke ifcapfn.id ya, dan juga bisa kontak ke PIC di ifcapfn ya, atau kalau teman-teman menyimpan kontak nomornya Mbak Hani bisa juga dihubungi gitu ya. Jadi semuanya sangat fleksibel ya kan. Dan saya pikir ya kita welcome teman-teman ini ya, di mana saja pun mereka berada, mengundang kemana saja kita siap pada dasarnya ya. Betul. Wah, luar biasa. Terakhir, apakah ada yang mau disampaikan lagi untuk teman-teman digital talent ini, sehingga mereka itu akan terus lebih inovatif di dalam pekerjaannya? Oke, mungkin sedikit Pak, untuk teman-teman di balik layar gitu ya, jangan lewatkan kesempatan ini gitu ya, mumpung masih ada slotnya, dan saya yakin teman-teman pasti bakal fun gitu ya, dan saya yakin pasti bisa insya Allah manfaat lah. Oke. Ya, terima kasih Mbak Hani. Ya, terima kasih banyak sekali Mbak Hani untuk sharingnya, dan juga teman semua. Jadi kita telah membahas tentang langkah-langkah efektif dalam membangun kompetensi UX design yang telah lengkap disampaikan oleh Mbak Hani, juga pakai trainingnya, dan termasuk event yang dalam waktu dekat akan kita lakukan ya, sekitar tanggal 21 sampai 23 ya. 1 sampai 23. 23 Mei ya, kita akan bisa bersama-sama bergabung ya, kita harapkan 25 orang ya. Kalau seandainya nanti lebih, kita bisa buat kelas yang baru. Jadi jangan teman-teman, kita terus saling menginformasikan, dan tentunya ya jangan lupa untuk bergabung kembali di episode berikutnya podcast Cerita di Balik Layar. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman semua. Terima kasih. Ya, that's clean.